Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Anugerah Tuhan besar bagi setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, memberkati kami dan seisi keluarga kami yang beribadah kepadamu hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, untuk pesan-pesan-Mu Tuhan, agar setiap kami dapat menangkap isi hati-Mu dan melakukan setiap kehendak-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku firman di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah, amin, yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, kami layak untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan,
anugerah-Mu. Ini pernyataan kami Tuhan Yesus. Sungguh berlimpah kasih-Mu dalam hidup kami. Semakin hari Tuhan, semakin bertambah Tuhan anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Agung kerajaannya dan
mati, dibangkitkan jadi Raja. Engkau Tuhan Raja, Engkau Gembala Agung, Engkau Juru Selamat kehidupan kami. Sebab kami hidup karena kebenaran firman-Mu. Sebab kami hidup, kami melakukan perintah-Mu. Dan kami hidup di dalam kasih-Mu. Hidup berkeluarga, hidup untuk mencapai sorga yang Kau janjikan. Hingga kami hidup di bumi, kami beserta keluarga kami dan sisi keluarga kami akan terus beribadah kepada Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu, pengenalan yang benar akan Engkau. Curahkan roh hikmat, pengertian pengenalan yang benar itu di tengah-tengah kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang dimensi firman kehidupan, tentang serial keluarga, bahwa selingkuh sama dengan berzina. Minggu lalu kita belajar tentang selingkuh, serial keluarga yang mengupas tentang selingkuh, bahwa selingkuh itu sejajar sama dengan berzina. Dan ternyata berzina dalam dimensi yang lebih modern lagi diistilahkan dengan selingkuh ini menabrak semua hukum. Bahkan 10 perintah Allah itu semuanya kena. Jadi kita tahu pasti bahwa firman menyatakan Tuhan jijik dengan orang yang hidup dalam kubangan dosa perzinahan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, salah satu unsur yang memicu orang berselingkuh, yang membuat seseorang berzina, baik itu dari dalam dirinya memang suatu bawaan, ataukah godaan dari luar, ataukah ini suatu bentuk penyimpangan dari kehidupan berkeluarga, seks. Hari ini bagian daripada serial keluarga bagian ke-11 kita akan mengupas perihal seks. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, perihal seks dalam kehidupan berkeluarga ini kita mengambil parameter firman dari surat Petrus. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal pertama kitab suci ingatkan kepada kita bahwa ada suatu keadaan, dikatakan hawa nafsu pada waktu kebodohan, ini mempengaruhi kehidupan seks. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bahkan Rasul Petrus menyatakan kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Karena setiap umat Tuhan, orang-orang beriman yang hidup taat kepada firman Tuhan, urusan seksualnya sejajar otomatis akan sehat. Tapi ketika umat Tuhan, anak-anak Tuhan tidak hidup takut akan Tuhan, tidak berpegang pada perintah-perintah Tuhan, tidak hidup jadi pelaku firman, masalah sudah datang. Yaitu manusia kehilangan penguasaan diri. Seseorang kemudian masuk di dunia kebodohan, dan kemudian dia tidak dapat mengendalikan dirinya, kehilangan kesabaran, kehilangan penguasaan, akhirnya berkiblatnya pada hal-hal yang dunia tawarkan. Dalam dirinya, seperti dikatakan kitab suci, ada warisan nenek moyang yang sia-sia, yaitu suatu aliran yang disebut dengan pencobaan.
pencobaan di balik hawa nafsu ini datang silih berganti turun-temurun, dan setan tahu kelemahan ini karena manusia masih hidup di muka bumi. Daya tarik di dunia ini, hawa nafsu ditawarkan seisi dunia ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Kitab suci mengajarkan kepada kita hal-hal di baliknya. Nah, saya akan berikan sebuah pemahaman lewat contoh dan beberapa hal yang di dalamnya dituliskan secara jelas. Karena itu Bapak Ibu boleh siapkan secari kertas dan alat tulismu. Tapi lebih dulu kita melihat contoh yang terjadi di balik apa yang disebut dengan hawa nafsu pada waktu kebodohan. Karena kitab suci menggambarkan ini, saya ingin tunjukkan semua yang terjadi di dalam kitab suci ini. Kejadian di mana pada masa perjanjian lama. Kejadian 35 ayat 22. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Ini suatu bentuk penyimpangan. Kenapa? Seorang anak tidur dengan mamanya, meskipun itu bukan mama kandung, meskipun itu mama tiri. Sesuatu terjadi di balik hawa nafsu di masa kebodohan. Nah, yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan adalah harga di balik penyimpangan seksual ini. Harga di balik kelemahan, kelengahan, dan ketika kita mengikuti hawa nafsu pada masa kebodohan itu. Mari bersama-sama kita lihat 1 Tawari 5 ayat 1 dan 2. 1 Tawari 5 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga. Sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung, memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Amin. Amin. Jadi, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan hawa nafsu di masa kebodohannya, dan itu disebut penyimpangan seksual, ternyata harga mahal di baliknya adalah itu berkaitan dengan kasih karunia Tuhan. Kitab suci menggambarkan Ruben anak sulung, Ruben yang punya hak kesulungan. Dan ketika Ruben ternyata menaiki petiduran papanya, tidur dengan mamanya, hak kesulungannya beralih. Yusuf yang semula tidak diperhitungkan sama sekali, ternyata Tuhan memilih Yusuf. Dan kita bisa melihat Yusuf, jangan bicara tentang penyimpangan seksual, diajak ngesek aja Yusuf menolak. Makanya Tante Pot nyakar Yusuf itu dari belakang punggungnya. Dan ketika Tante Pot sudah dandan yang luar biasa dengan parfum aroma yang dengan baju yang branded, dengan daya tarik seks appeal-nya, tetap Yusuf tidak tertarik. Karena Yusuf tahu hidup ini melebihi keinginan seks. Yusuf memilih untuk pergi meskipun harga di balik kekudusan hidup yang dipertahankan itu adalah penjara yang lebih dalam dan pengharapan yang habis. Tetapi orang yang dimuliakan Tuhan, orang yang dimuliakan Tuhan adalah orang yang bayar harga di balik ketidakbersalahannya. Seseorang yang menderita karena Tuhan, seseorang yang menderita demi kebenaran, itu ada roh kemuliaan di baliknya. Dan itu terkadang diperhinakan, kadang dipandang oleh banyak orang dengan remeh dan dihinakan oleh banyak orang. Tetapi dari tempat-tempat yang tidak mungkin, yang mustahil, di tempat-tempat terhina, tempat-tempat yang dikatakan banyak orang, tidak mungkin lagi, Tuhan mengangkat anggur simpanannya. Dan ini ya dan amin. Yusuf menerima porsi ganda. Hak sulung itu porsi ganda. Maka dua anak dari Yusuf, Efraim dan Manasye ini, diangkat setratanya menggantikan Yusuf menjadi 12 suku Israel yang mendapat bagian. Ini istimewa Bapak Ibu. Ada banyak orang di dalam kekristenan ini ingin mengejar hak kesulungan, tetapi mereka lupa menjaga dirinya. Bahkan para pelayan-pelayan dan abdi-abdi dan hamba-hamba Tuhan ngajarkan soal kesulungan, tapi dia lupa.
dosa seksual ini berbahaya sekali di dalam kaitannya dengan kasih karunia Tuhan. Karena penyimpangan seksual menghancurkan kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setelah kita melihat harga mahal di balik penyimpangan seksual ini, betapa pentingnya kita berjaga-jaga atas diri kita supaya jangan masuk pada dimensi hawa nafsu pada waktu kebodohan. Kitab suci menggambarkan hal ini bisa terjadi kepada siapapun dalam kehidupan ini. Nah, saya mau tunjukkan Bapak Ibu, catatan kitab suci minimal ada 7 bentuk penyimpangan seksual. Bapak Ibu baca lengkap nanti, uraiannya ada di dalam kitab suci. Saya cuma menuliskan 7 bagian ini. Ada banyak dosa-dosa di balik penyimpangan seksual, tapi 7 ini paling banyak kita temui. Dan Bapak Ibu catat ayat-ayatnya. Yang pertama adalah onani. Onani ini ditulis di dalam Kejadian 38 ayat 9 dan 10. Ini berlaku buat kaum pria, berlaku juga buat kaum wanita. Suatu keadaan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Efeknya adalah tidak mau lahirnya garis keturunan dari tanggung jawab seseorang. Ini kematian. Kedua, berkelamin dengan binatang. Di dalam Imamat 18:23 dan Imamat 20 ayat 15-16. Dari zaman dahulu, penyimpangan seksual, berkelamin dengan binatang juga ternyata sudah ada. Yang ketiga, ada tatanan Tuhan di dalam kehidupan seksual ini. Tidak bisa semua orang diajak untuk berkelamin. Jadi di dalam hidup ini, bahkan kitab suci sejak perjanjian lama, Tuhan sudah memberi tatanan bahwa seks yang dilarang di dalam tatanan Tuhan itu, seks di dalam hubungan kerabat dan keluarga itu sudah diatur di dalam Imamat 18 ayat 4 sampai yang ke-20. Kemudian yang keempat, seks dengan yang bukan istri atau suaminya. Imamat 18 ayat 20. Yang kelima, ini penyimpangan akhir zaman. Yang kelima ini, inilah yang terjadi dan menjadi suatu daya tarik setan untuk menghancurkan umat Tuhan, menghancurkan kehidupan orang-orang beriman, menghancurkan gereja-gereja Tuhan. Kenapa? Karena ulah setan ini selalu dikedokkan dengan rohani, maka banyak orang mengenalnya sebagai gereja setan. Sebenarnya ini bentuk penyesatan dari kehidupan kekudusan para abdi-abdi Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, yaitu pelayan yang penuh jerat seksual. Itu dinyatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-6. Jadi ada banyak orang pilihan memulainya dengan roh, lalu mengakhirinya dengan kedagingan. Hancur karena dosa seksual, hancur karena penyimpangan seksual. Yang keenam, homoseksual, lesbian, dan gay. Ini dicatat di dalam Kejadian 19 ayat 4 dan 5. Ini yang paling mengerikan. Kenapa? Dosa sodomi ini adalah dosa homoseksual. Bahkan malaikat aja mau diperkosa, Bapak Ibu, ya. Kemudian Imamat 18:22, Imamat 20 ayat 13, Roma 1 ayat 22-27. Ini Bapak Ibu bisa lihat di slide semua yang bagian demi bagian ayatnya, nanti tulis, catat, dan dibaca bahwa kitab suci itu memang lengkap sekali. Jadi jangan berpikir bahwa kehidupan ini kawin cerai, seks sesuka sekarap dirimu. Kitab suci mengurung kita di dalam keadaan Taurat. Dan Taurat ini semakin menghancurkan hidup kita kalau kita tidak menjagai kasih karunia Tuhan Yesus, di mana perzinahan bukan lagi perbuatan tapi ukurannya hati. Jadi kalau ada umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang beriman tidak memahami firman Tuhan, itu sudah hancur, sudah kalah sama setan. Karena setan takut dengan orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bahwa Yesus semakin besar dalam hidup orang itu dan orang itu menjadi pelaku firman. Setan tidak takut dengan orang yang penuh pengetahuan firman. Setan tidak takut dengan orang yang gagah perkasa dengan kedagingan. Setan bahkan semudah membalikan tangan, menjatuhkan orang-orang yang penuh dengan perkataan-perkataan yang tinggi hati. Kenapa? Karena ini firman, karena ini kehidupan. Jadi setan yang usia ribuan tahun itu tahu kelemahan manusia. Maka yang ketujuh adalah bicara tentang penyimpangan seksual, tentang kekerasan seksual, yaitu perkosaan. Itu sudah dicatat di dalam Hakim-Hakim 19. Itu semua bentuk penyimpangan seksual yang terjadi, dan kitab suci mencatatnya sejelas-jelas.
Jangan sampai semua penyimpangan seksual itu dilakukan lagi di generasi yang sudah punya Yesus. Jangan sampai di generasi orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus jatuh pada kubangan dan lubang yang sama. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sesudah hawa nafsu dalam masa kebodohan membuat penyimpangan seksual terjadi, penyimpangan ini bisa menghancurkan pribadi ataupun keluarga. Tapi ada satu dimensi lagi pada bagian kedua sesuai dengan surat Rasul Petrus tadi, yaitu kehidupan seksual itu harus kudus. Karena Tuhan dengan jelas berkata, kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Ibrani 13 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin. Amin. Kitab suci memperingatkan supaya jangan mencemari tempat tidur, jangan mencemari perkawinanmu, jangan mencemari masa keperjakaan, masa keperawanan, masa hidup, masa mudamu. Ini kitab suci pesankan. Bagaimanakah bentuk kejadian pencemaran itu? Apa kaitannya dengan seksual yang kudus dan dikenan Tuhan? Kita sudah belajar beberapa bagian, yaitu bersundal, berzina, hubungan yang tidak dikodrati Tuhan, yaitu beda pasangan, tukar-tukar pasangan, penyimpangan seksual seperti 7 penyimpangan seksual yang tadi kita sudah dengar sama-sama, bahwa itu adalah bentuk pencemaran daripada tempat tidur, pencemaran diri sendiri, pencemaran dari sebuah perkawinan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita sudah belajar juga kodrati bahwa kehidupan ini kalau tidak dengan pasangan yang diberkati Tuhan, itu bisa membawa masuk arwah-arwah. Jadi persinahan, perselingkuhan, dan penyimpangan seksual ini nanti buahnya hanya akan mengerucut pada kesakitan, kemiskinan, dan kehancuran keluarga. Ini sudah 3 kerucut ini pasti. Kemiskinan akan membuat orang habis-habisan. Kenapa? Karena perselingkuhan, perzinahan, dan penyimpangan seksual ini isinya menyedot harta benda. Orang jadi malas, orang jadi lengah, kemudian daya tarik setan tuh menarik harta bendamu habis. Kemudian penyakit, masuknya arwah-arwah selalu berbuah. Kanker rahim, kanker payudara, penyakit prostat, penyakit kanker, getah bening, kemudian penyakit-penyakit yang datang dari dunia ini masuk lewat arwah-arwah. Dan kita bisa tahu dengan pasti bahwa aliran arwah-arwah ini membuka celah setan masuk dan menghancurkan kehidupan. Nah, Bapak Ibu tolong pahami bahwa tidak semua penyakit datang lewat arwah-arwah, tetapi semua penyakit yang bawa sudah pasti setan. Ini harus kita pahami. Jadi janganlah engkau buru-buru menghakimi ketika orang sakit kanker, ketika orang mengalami suatu penyakit langsung berkata, wah orang ini pasti berzina, orang ini pasti penyimpangan seksual. Jangan berpikiran seperti itu dulu. Kenapa? Karena menghakimi itu tidak ada tempat yang baik dalam kehidupan orang beriman. Marilah belajar untuk berbelas kasihan. Sekalipun saudara-saudara seimanmu sudah berbuat dosa, tetapi kalau mereka bertobat, mari tuntun mereka kembali di jalan Tuhan. Nah, saya pernah dengar cerita bahwa salah satu penyakit yang belum ada obatnya sampai hari ini adalah yang disebut penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu asal muasalnya katanya
adalah dari sebuah bentuk penyimpangan seksual, dari sebuah bentuk penyimpangan kehidupan. Katanya itu mulanya adalah dari virus yang ada di belah Afrika sana, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, setan tahu celah dan kelemahan manusia. Karena itulah Yesus harus hadir ke dunia untuk menyatakan bahwa jalan kebenaran dan hidup itu masih ada di dalam Yesus. Supaya apa? Supaya semua kelemahan dan celah kehidupan manusia itu, ketika kita masuk kasih karunia Tuhan Yesus, melakukan firman-Nya, hidup berpegang pada firman-Nya, seluruhnya tercover. Karena roh dan firman mengcover kehidupan kita, setan tidak bisa tembus. Makanya ada suatu selaput lenan halus memagari kehidupan orang-orang beriman. Kitab suci berkata, selaput lenan halus ini digambarkan sebagai malaikat berkeliling berkemah mengitari kediaman orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Artinya, ada pagar tembok api seperti yang dinyatakan dalam kehidupan Ayub. Aman. Apabila kasih karunia Yesus ada dalam kehidupan kita, aman. Dan segala bentuk kejatuhan penyimpangan tidak terjadi. Nah, saya pernah cerita, kalau Bapak Ibu masih ingat, cerita tentang ondel-ondel ya Bapak Ibu ya. Mungkin bukan ondel-ondel lah, lebih tepatnya mungkin geisha ya kali ya. Wanita yang berdandan mukanya putih ya. Saya pernah tugas dan pernah kerja di kota Bandung sampai Pastor William Serat lahir di kota Bandung. Selama saya bertahun-tahun ada di kota Bandung, saya tidak pernah melihat hal-hal yang digambarkan sebagai apa yang disebut dengan kehidupan yang menyimpang dari kehidupan seksual yang kudus, menyimpang dari firman Tuhan. Saya nggak pernah lihat. Lalu ketika saya masuk pelayanan berikutnya dalam dimensi Father's Miracle, kemudian suatu kesempatan sama Bu Angel sama anak-anak, jalanan macet, kami memilih suatu jalanan pilihan. Ternyata itu di rel kereta api, jalanan yang hampir tidak pernah saya lewati. Bu Angel juga berkata, aku nggak pernah lewat jalan ini, tapi karena macet, ya kita ambil pilihan di situ. Dan ketika lampu jauh diangkat karena gelap sekali tempat itu, ya munculnya geisha-geisha, ondel-ondel itu Bapak Ibu. Wow, sepanjang rel kereta itu pada masa itu. Moga-moga sekarang kota Bandung sudah bersih dari hal-hal seperti itu, karena Surabaya juga tempat lokalisirnya sudah dimusnahkan. Jadi ini membawa sebuah pemahaman bagi kita. Hidup dalam kasih karunia Tuhan itu membuat kita jalannya lurus, hidupnya tercover. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita perkatakan itu yang manis, yang sedap, yang memuliakan Tuhan. Ini penting untuk kita sadari. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk pada pertanyaan rohani sebagai suatu pemahaman yang menarik. Karena ini sering sekali jadi perdebatan rohani. Ini menjadi suatu hal yang bertentangan, dan dari awal pertobatan saya sampai hari ini saya masih dengar, apabila seseorang hidupnya tidak benar, ya, anak Tuhan yang hidupnya sampai hari ini mungkin masih gak benar, hasil hidupnya dari hasil yang gak benar, artinya perbuatan hidupnya itu gak benar, baik itu sengaja ataupun terpaksa, di mata orang-orang hidupnya itu melanggar firman. Apakah boleh? Dan apakah kudus? Dan apakah pandangan gereja, hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan apabila orang-orang yang hidupnya belum sepadan firman ini, yang mungkin masih hidup dalam penyimpangan seksual ini, memasukkan persembahan? Ini kan pertanyaan menarik. Ada yang berkata, ya terserah dong Pak Pendeta. Atau ada pendeta-pendeta yang berkata, ya nggak apa-apa dong memberi buat Tuhan, sah-sah aja, wajar-wajar aja. Ada yang berkata, nggak boleh, itu uang haram. Itu uang dari hasil penyimpangan seksual. Itu hasil dari perbuatan berzina. Wah, ini kontradiksi. Kan saudara mungkin akan kembalikan ke saya, bagaimana pendapat Dr. Johan? Apa yang Dr. Johan rasakan? Dan bagaimanakah pilihan dari Dr. Johan? Mungkin ada yang akan juga menyertainya dengan perkataan mengejek. Uang kok ditolak, kan sudah kudus kalau sudah masuk kolekte gereja. Ya mungkin ada akan ejekan rohani yang sarkasme hiperbolik banget. Saya tidak bisa menentukan apapun Bapak Ibu. Karena bagi saya, kalau ada sisi yang tidak bisa saya pahami dan mengerti, biar Tuhan yang putuskan. Dan kembali ke pribadi masing-masing. Jalanmu, jalanmu, jalanku, jalanku. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Bahkan
Semua rancangan Tuhan berbeda dengan hidup kita. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu melihat parameter firman saja, supaya jalan tengah, jalan damai, jalan kasih Tuhan, jalan kebenaran firman itu menengahi semua. Dan semua silakan berpendapat, semua silakan mengambil posisinya masing-masing, biar Tuhan tetap yang jadi hakim. Dan saya tidak memilih dan tidak menghakimi, tidak memutuskan apapun, tetapi saya cuma akan mengajak Bapak Ibu melihat parameter firman. Mari kita lihat sama-sama Ulangan 23 ayat 17 dan 18. Ulangan 23 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Ternyata kitab suci mengajarkan kepada kita uang dari hal-hal yang disebut dengan kekejian itu sebaiknya jangan dibawa masuk ke rumah Tuhan. Artinya, segala sesuatu harus datang dari pertobatan. Pertobatan, buah di baliknya, pekerjaan, aktivitas, tindakan di balik pertobatan itu yang membawa keharuman kepada Tuhan. Jadi takaran segala sesuatu, entahkah itu perceraian, entahkah itu perzinahan, entahkah itu persundalan, entahkah itu penyimpangan seksual, takarannya adalah satu pembatas yang disebut pertobatan. Apabila orang sudah melewati jembatan pertobatan, tidak mengulangi lagi semua dosa, kebejatan, dan kekejian itu, semua itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi apabila orang belum melewati jembatan yang disebut dengan pertobatan ini, berarti di hadapan Tuhan dia melakukan sesuatu yang najis, keji, dan itu jijik di hadapan Tuhan. Nanti saudara terkasih, Tuhan akan memuntahkan hidupmu, memuntahkan engkau, dan memuntahkan semua hal yang engkau lakukan di dalam ritual rohanimu. Nah, sebagai bagian penutup Bapak Ibu terkasih, peringatan Tuhan, kita akan lihat sama-sama Wahyu 22 ayat 8 sampai yang ke-15. Wahyu 22 ayat 8 sampai 15, demikian firman Tuhan. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Lalu ia berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan pesankan langsung lewat Rasul Yohanes di dalam penglihatan surgawi bahwa hidup harus terfokus kepada Tuhan Yesus. Hidup berkeluargamu, hidup keadaan pribadimu, hidup dalam dimensi seks pribadi ataupun seks berkeluarga,
itu harus terfokus kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu menurut pemahaman firman dalam kekudusan dimensi Tuhan, dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Genapi firman, maka engkau dapat melakukan segala sesuatunya. Itu pasti dalam batasan kesabaran, penguasaan diri, dan itu hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian kita paham segala sesuatunya sudah ada kontrolnya di dalam diri kita, yaitu roh Tuhan dan firman-Nya. Karena di akhir zaman ini, dosa penyimpangan seksual dalam kehidupan pribadi maupun keluarga ini akan terjadi besar-besaran dan pembiaran Tuhan yang mengerikan sekali. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Jahat dan cemar itu dibiarkan. Kenapa? Karena udah gak mau denger nasihat, gak mau diomongin lagi, biarin aja. Kenapa? Karena nanti masuknya di hari kemurkaan, masuknya nanti di hari penghakiman, masuknya nanti di hari penyesalan yang sudah terlambat. Dan sisa umur kalau masih ada kasih karunia yang sisa sedikit umur itu, puji Tuhan. Kalau sampai keadaannya sudah tidak ada lagi batasan umur, ya langsung masuk tata pengadilan Kristus. Ya langsung akan masuk api neraka dan akan masuk penghakiman yang kekal. Karena pembiaran dari Tuhan itu sudah terjadi. Kenapa? Karena seseorang mengeraskan hatinya, seseorang terus mau tenggelam dalam kubangan dosa, dan dia sudah tahu bahwa upah dosa itu maut dan masuk neraka, di mana kertak gigi, api dan penyiksaan yang kekal itu ada. Perhatikan, ini menyeimbangkan peringatan Tuhan. Biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Orang benar akan terus hidup benar. Orang kudus akan terus menguduskan dirinya. Artinya, hidup ini pilihan. Berkeluarga hidup kudus atau pribadi hidup kudus, hidup benar sesuai firman, jadi pelaku firman, itu pilihan pada dirimu sendiri. Tidak bergantung pada tafsir-tafsir dari hamba-hamba Tuhan, ataukah perdebatan perselisihan di balik apa yang disebut boleh tidak boleh dalam kitab suci. Semua kembali kepada dirimu. Engkau harus fokus kepada Tuhan, karena dalam hidup ini sorga dan neraka itu tidak tetanggaan. Pilihan hidup itu engkau tentukan, karena Tuhan cepat lambat harinya akan datang. Hari yang menggemaskan, hari yang penuh dengan pengadilan, hari yang penuh dengan penghakiman, hari di mana Tuhan membawa upah dan juga sanksi hukuman yang kekal menurut perbuatan masing-masing orang. Semuanya akan berdiri di hadapan tata kasih karunia, tata pengadilan Yesus itu. Yang kedapatan kudus, benar, berkenan kepada Tuhan, masuk surganya Yesus. Yang tidak ada pilihan selain daripada neraka, di mana api, kertak gigi dan hukuman kekal telah tersedia. Jadi selagi hidup harus hidup memahami kesempatan hidup ini adalah terbatas. Hiduplah menurut firman, hiduplah berkenan kepada Tuhan, hiduplah baik pribadimu masa mudamu, hidup kudus. Hidup berkeluarga juga tetap hidup kudus. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah diajarkan, diperintahkan kepada kita menurut kitab suci. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita telah memasuki bagian ke-11 dari serial keluarga, yaitu perihal seks. Paling sedikit ada 7 penyimpangan seksual yang dituliskan kitab suci, yaitu onani, berkelamin dengan binatang, seks dengan orang lain yang bukan suami atau istri sahnya, pelayan-pelayan rohani penuh jerat seksual hingga jadi pelayan setan, homoseksual, lesbian, dan gay, dan yang terakhir adalah kekerasan seksual. Semua dosa dari penyimpangan seksual itu merupakan buah dari hawa nafsu waktu kebodohan, dan roh hidup kudus takut akan Tuhan tidak ada dalam diri mereka. Tuhan ingatkan agar mereka yang jatuh dalam dosa penyimpangan seksual ini agar bertobat, agar jangan sampai dosa hidup mereka berbuah penyakit, kemiskinan, dan kehancuran keluarga, sehingga pada akhirnya menjerat jiwa mereka masuk neraka. Bapak Ibu terkasih,
Mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa sehati dan sepakat agar Tuhan mencurahkan berkat-Nya dari sorga bagi kita dan seisi keluarga kita. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya. Semua janji Tuhan atas hidup kita pasti terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai berkat kehidupan. Brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh. Kita hidup sehat bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa.